Ya, oke. Selanjutnya, Amanda. Memang waktu itu aku sama Pak Rocky memang awalnya kita meeting dulu ya. Kita meeting dulu, terus Pak Rocky tuh memang selalu menawarkan cerita-cerita yang menarik. Sebenarnya tuh aku tuh jujur gak mau ngambil film horor dulu sebenarnya. Tapi kalau penawarannya Pak Rocky, kayaknya takutnya mana nih kalau ditolak. Terus habis itu aku tanya Pak Rocky yang ngedirect apa bukan? Ternyata enggak, ternyata Mas Rizal. Aku sebelumnya udah pernah satu proyek juga sama Mas Rizal, aku tahu pergerakannya juga seperti apa. Tapi itu waktu itu pendek ya Pak ya. Jadi aku pengen cobain kerja yang cukup lama sama Pak Rizal biar tahu karakternya seperti apa. Pas pertama sebelum kita syuting, kita latihan fisik apa segala macam itu aja udah ngos-ngosan. Udah capek banget kebayang. Pas syuting ternyata lebih ngos-ngosan lagi. Tapi dari situ memang saya emang gak ada niatan buat naik gunung sih. Setelah film ini saya rasa sih udah cukup aja gitu. Oh, Cuma, gitu? ya habis itu emang ada penawaran disuruh naik gunung, ya udah coba dan ternyata ya tidak tahulah oh ternyata memang proses syuting dan proses naik gunung tuh ternyata sama semuanya. Jadi aku benar-benar bisa ngerasain banget gitu. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak Amanda, sudah cukup ya Mbak ya? Oke, satu pertanyaan terakhir silahkan Mas. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Topan dari Media Story Bandung. Aku ingin bertanya kepada para guest. Ada dua pertanyaan. Yang pertama ke Randi, Pahat, sama Ersa. Ada scene favorit gak dalam hidupmu sampai terkenal? Dan yang kedua, apa ada adegan supernatural yang tidak bisa dilupakan di lokasi syuting? Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh silahkan menjawab. Kak Fahat dulu kali ya, yang paling ujung dari tadi anak aja. Silahkan. Adegan favorit spesifik di film Dusun Mait sih sebenarnya kalau aku pribadi itu salah satu adegan Ari dan Raka sih sebenarnya. Ada ya kan, ada satu adegan di mana itu kayaknya lumayan emosional dan pada saat take scene itu juga lumayan menyenangkan sih. Lumayan menyenangkan dari Randy-nya juga bisa membuat aku mengeluarkan emosi seperti itu yang pada akhirnya ya itu jadi salah satu scene favorit aku sih di film Dusun Mait. Salah satu adegan film favorit dari yang sebelum-sebelumnya juga kayaknya salah satu adegan favorit film selama aku main film itu di Dusun Mait itu. Oke. Terus kalau misalkan pengalaman supernatural tadi ya, pas di lokasi syuting, aku pribadi sih alhamdulillah nggak ngalamin apa-apa ya. Randy mungkin ada kali. Jadi memang saya sambung aja langsung ya. Boleh, Jadi silakan. ada di salah satu hotel yang Titin Api waktu itu di Malang, yang ternyata sih ada insiden yang barengan gitu sama teman-teman cast yang lain. Oh iya deh benar. Iya ternyata berbarengan juga itu sama. Jadi kita masing-masing experience, tapi ternyata kita nggak tahu dan ternyata terjadi di waktu yang sama gitu. Kalau saya waktu itu kalau nggak salah koper jatuh tiba-tiba gitu. Terus juga kayaknya Asia, nanti Asia cerita kali ya. Manda juga ada di waktu yang sama. Terus kalau scene favorit saya di film Dusun Mait mungkin ketika upacara ritual ya, karena itu effort sekali. Saya sebagai salah satu orang yang beruntung bisa bekerja bersama teman-teman seniman di sini tuh merasain bahwa ya making movies not easy at all gitu, dan sangat-sangat kita sebelum ke set 2 jam sebelum tuh teman-teman penyutradara sudah koordinasi dengan ratusan ekstra di situ, dan kita pun sampai sunrise untuk scene-scene itu dan berhari-hari untuk complete the scene gitu. Jadi kalau ditanya favorit itu karena memang melibatkan sangat banyak orang dan melibatkan sangat kerjasama, jadi membuat saya sadar bahwa memang film tuh gak bisa dibuat sendiri, harus dengan kerjasama tim gitu. Luar biasa. Terima kasih. Membuat scene-nya, kayaknya semua scene keseluruhan seru deh. Oh, Aku suka. sangat menjiwai kayaknya ya. Sampai suka banget. Terus mungkin selain itu adegan underwater sih, karena aku kira aku nggak akan survive. Itu diambil di hari terakhir dengan latihan hanya 1 kali untuk free dive. Dan cuma kayak 2-3 jam lah aku latihan di hari sebelumnya. Habis itu langsung di hari besoknya aku langsung take adegan menyelam itu, dan itu di kolam yang 3 meter. Dan aku harus di dasar kolam 3 meter itu. Wow.